Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ya, sekarang kita masih masuk tentang Biolen ya, tentang konsep Biolen di dalam agama Buddha. Ini adalah bagian yang ketiga. Jadi bagian yang ketiga adalah berbicara tentang tanah suci di kehidupan saat ini, kehidupan manusia. Apa itu yang dibilang dengan tanah suci dalam kehidupan sekarang? Yang pertama adalah Weixin. Weixin adalah bagaimana kondisi pikiran kita. Only mind bahasanya, hanya bermain di pikiran. Dan seperti apa pikiran itu? Yang kedua adalah Huajang. Huajang adalah disebut sebagai atap Sakagarbha. Nah, Huajang. Yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan Chintu di tanah suci manusia. Ya. Yang pertama adalah Huajang Chintu Terse. Di Tafang Guang Fo Huayan Jing, yaitu Atap Wasaka Sutra, di situ dikatakan bahwa Huajang Chintu ada tanah suci Atap Wasaka. Apa itu yang disebut dengan tanah suci atau Wasaka? Adalah bagaimana Vairocana Buddha yang disebut sebagai Qing Fase, yaitu memiliki dharma kaya, badan dharma kaya yang sangat murni, yaitu Vairocana Buddha. Nah, kalau di Jepang, Vairocana Buddha ini sering kita temui di tempel-tempel. Biasanya posisi beliau adalah seperti ini. Jadi tunjuknya atau seperti ini. Pokoknya posisinya seperti ini. Ya, itu Vairocana Buddha. Jadi kalau Fangfo dalam 5 Buddha, kalau kita pakai pilumau, pasang pakai pilumau itu kayak Kijang Wampusa atau kayak Tong Samcong, itu pasti ada 5 Buddha di kepalanya. Di tengah adalah Vairocana Buddha. Jadi Vairocana Buddha sendiri punya tanah suci. Buddha punya tanah suci. Nah, yang diketahui sebagai satu tanah yang terdiri dari kebajikan yang tanpa batas, seperti lautan. Jadi lautan kebajikan tanpa batas, bahasa itu. Lautan kebajikan tanpa batas, yang sangat keren sekali kebajikannya. Zhuangyan itu kayak waterfall. Zhuangyan namanya. Zhuangyan megah agung Zhuangyan. Miaojing, pemandangan yang sangat luar biasa, gitu ya. Di dalam Huajang Cintujung, yaitu atau Wasaka Violet, di sana dikatakan semua para Buddha, Sanse Jufo, Sanse itu Buddha di masa lalu, Buddha masa sekarang dan yang akan datang, dan semua berada di sana. Satu-satu Miao Kungcung, dan satu-satu Miao Kungcung itu Harungi Pace. Miao Kungcung seperti bulu, satu-satu bulu itu berderet di sana seperti dunia Dharma Loka. Dharma Loka itu masing-masing kayak banyak Buddha berdiri seperti Kungcung itu kayak bulu berdiri rapi gitu. Nah, dikata Ike Cingke, semua dunianya alamnya tanpa batas. Alamnya itu tanpa batas. Terus sangat luar biasa besar dan lebar. Fakta sangat wide, lebar. Terus bisa menampung banyak sekali tanah Buddha. Ya, bisa menampung banyak sekali tanah Buddha. Ichana sejai yonghang, sekali aja, sekali pikiran itu sama seperti tanah Buddha ada di mana-mana. Jadi Vairocana Buddha, Huajang, dalam Atap Wasaka Sutra dikatakan satu Buddha tanah Buddha Vairocana itu bisa mengumpulkan banyak banget para
Pure Land lainnya di situ. Bisa kelihatan sangat jelas dari tanah Buddha Wairocana. Maka dikatakan posisi Buddha Wairocana sangat strategis, sangat strategis. Nah, seperti di dalamnya kita bisa melihat dunia yang tanpa batas dan sangat amat besar dan lebar. Jadi bahasanya kalau kita bicara tentang universe, kita buka YouTube, cari universe, itu dari galaksi itu udah berkumpul, masih di zoom lagi tanpa batas. Jadi itu tanah Buddha itu bisa digambarkan itu namanya Huacan Secek. Huacan Secek. Nah, jadi di dalam Huacan Citucung Shimi Najitsi itu Gunung Semeru, anaknya, cucunya Gunung Semeru, gunung yang paling besar. Nah, itu semua banyak banget bisa menampung Gunung Semeru yang sangat besar sekali. Seperti itu. Xiaocung Yota di dalam yang kecil, gunung yang kecil atau tengah ada yang gunung yang besar. Xiaocung Yota itu maksudnya di kecil, sedang, tetap ada yang sangat besar Gunung Semerunya. Semuanya bersih, semuanya indah, semuanya jernih, semuanya jelas. Dan ini sangat dikatakan kekal abadi, Changqiu, sangat kekal abadi. Tanah suci ini menggunakan 4 kelebihan atau memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, Chung Uchin. Di sana sangat bermacam-macam bentuk dan sangat amat tidak terbatas. Cha Ihwa Iche, satu bunga itu satu dunia, satu bunga satu dunia. Karena atau kosaka adalah bunga ya, Hua itu bunga. Nah, satu bunga satu dunia. Satu daun seperti tata gata dalam tanah sucinya tidak memiliki satu daunnya itu satu tata gata yang tanah sucinya itu tidak terbatas kagungannya dan tidak ada kekotoran di sana. Jadi satu bunga satu dunia, satu daunnya itu seperti satu tata gata punya tanah suci. Bisa melihat di Sahasi Mahasahasi Lokadatu, bisa melihat universitas universal yang sangat luas sekali yang disebut dengan tata surya besar Sanjian Raja Secek di Sahasi Mahasahasi Lokadatu. Di sana bisa dikatakan Ili Iface, Ike Paichedro. Jadi Dharma Lokanya itu sangat luas dan satu loka itu bisa memiliki tata gata yang jumlahnya ratusan ribu tata gata. Dan cahayanya sangat tanpa batas, cahayanya tidak terbatas. Terus para Buddha yang di sana juga tidak terbatas. Boleh dikatakan Huangchu Uxian Pao, di dalam cahayanya terdapat permata yang tidak terbatas. Pao Chung Uxian Pao, di dalam permatanya terdapat banyak Buddha yang tidak terbatas. Itu perumpamaan. Jadi Huacan ini, Huacan Secek, dikatakan ini adalah tanah sucinya para Buddha yang berkumpul di sana. Jadi kalau kita katakan Huacan Secek adalah gambaran dari universal yang sangat besar sekali, di mana satu titik itu ada satu Buddha, kayak gitu ya. Dan satu tata surya, satu bumi ada 4 Buddha.
Kebayang kan? Kalau 1000 tata surya berarti ada 1000 bumi, 1000 Buddha. Nah kalau satu tata surya sedang berarti ada 1000 Buddha. Nah tata surya besar ada 1 juta Buddha, gitu ya. Nah ini lebih besar lagi. Wajah saja itu lebih besar. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya, semuanya yang dikerjakan itu adalah sangat sempurna, sangat sempurna. Apa yang terjadi di sana sangat sempurna, tidak ada hambatan dan semuanya berjalan sangat lancar sekali. Lalu di sana tidak ada perbedaan. Semua hal yang ada di sana tidak ada perbedaan. Seperti alam semesta punya kondisi di mana sangat amat besar dan tidak saling bertabrakan. Kamu ambil bata, ganti bata. Hah? Di sana seperti universal yang sangat besar itu tidak saling bertabrakan. Sesama tata surya tidak saling bertabrakan. Nah seperti itu kondisinya. Lalu juga kemudian bisa dikatakan semua hal yang kebenaran itu semuanya satu, tidak ada kebenaran yang berbeda, yaitu semua dharma adalah sama. Semua yang ditemukan oleh Buddha sama. Ya bisa dikatakan juga di dalam semesta ini semua hanya terdapat dalam satu hati yang sama. Dikatakan Weiyo Isit, dan semua ini bisa tercipta karena pikiran, ya. Dan semua yang tidak terbatas ini, dharma loka yang sangat amat banyak ini, dari kacamatanya kita orang yang nggak bisa lihat apa-apa, yang memang tidak kelihatan apa-apa. Tapi kalau dari kacamata Buddha, bahwa semua kesatuan adalah sama. Jadi semua bentuk apapun, semua fenomena apapun, semua kondisi apapun dari tanah suci yang begitu banyak sama, tidak ada perbedaan. Bahkan kalau yang ilmu yang lebih tinggi lagi, semuanya sunyata, semua kosong. Dikatakan ada tetapi kosong, dikatakan nggak ada yang lain. Jadi kalau dikatakan Buddha itu ada nggak? Yang mengatakan Buddha ada, yang semuanya tidak ada. Dikatakan tidak ada, tapi ada Buddha. Nah ini kondisi-kondisi ini yang dikatakan sama. Semua diciptakan oleh pikiran. Ketika pikiran kita menganggap tidak ada, semua tidak ada. Coba Anda melihat ada udara kan di sini, ada oksigen kan di sini. Ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada apa, karbon dioksida. Anda nggak bisa lihat. Ayo kita tahu. Kita menganggap ini tidak ada. Tapi karena buku pengetahuan bilang ini ada udara. Di udara ini terdapat ini, semuanya disebutin. Berarti kita punya keyakinan. Oh ternyata dalam ruangan ini ada udara. Dalam ruangan ini ada zat, ada gas. Itu kata siapa? Kata siapa? Kata buku kan? Kata ilmu pengetahuan, kata penelitian. Tapi Anda sendiri bisa merasakan menghirup. Bisa tahu yang Anda hirup itu oksigen atau hidrogen atau apa yang ada di sini. Nggak tahu kan? Tapi kalau dari penelitian, Anda mengeluarkan karbon dioksida. Semua mengeluarkan karbon dioksida. Lalu kita hirup lagi. Berarti bercampur karbon dioksida dan oksigen dan yang lain bercampur masuk. Tapi Anda nggak tahu, betul nggak? Ketidaktahuan kita ini sama seperti tidak tahu ada alam-alam tanah Buddha lain. Kita tidak tahu ada kondisi-kondisi lain yang ada di luar bumi. Kita tahunya yang ada di bumi ini yang kita injak. Coba ya. Kenapa sampai sekarang kontroversi bumi datar masih dipertahankan dan masih ada dan masih banyak followernya? Karena memang kita berasa hidup di bumi yang datar. Benar nggak?
Nih bola, ini bola. Bumi ini kan berputarnya begini. Kita Indonesia ada di mana? Coba Indonesia ada di mana? Anda tahu bola dunia kan? Bola ini bola. Ini ada kutubnya di sini. Nah ini ada poros bumi. Bumi ini muternya begini kan? Muternya begini kan? Nah Indonesia ini ada di sini di garis khatulistiwa. Berarti ini adalah Indonesia di tengah. Jadi kalau dilihat dari gambar, Indonesia itu ada di bagian bola dan adanya di sini, betul? Berarti kita ini berdirinya begini. Ya dong. Kalau di bola kita berada di samping, benar nggak? Kita ini nggak berdiri tegak, nggak ada lurus. Bukan bolanya begini kita di atas ini, bukan. Kita di samping. Masuk akal kan? Coba. Kalau ada tembok, Anda berdirinya begini. Ini kenyataan. Maka kenapa konsep bumi datar tetap bertahan? Karena nggak ada yang bisa menjelaskan kondisi seperti ini. Jadi manusia kan berasa berdiri begini kan, tapi kenyataannya kita lagi begini nih. Nah, bisa dijelaskan kenapa airnya tidak tumpah? Orang bilang ada gravitasi. Kalau gravitasi, air mengalir kemana coba? Bawah. Ya ke sini, tumpah dong. Nggak bisa dijelaskan karena fenomena ini nggak bisa pakai akal manusia, nggak bisa pakai otak. Tapi kenyataannya begini. Ini namanya sosial, ini namanya konsep. Apa yang kamu pikirkan menyampe ke situ. Nyampe nggak? Masih nggak? Coba pakai akal biasa, nyampe nggak? Karena kita bukan saintis. Nah, kita bukan ilmuwan. Dijelasin kayak gimana ya nggak bakal diterima. Tapi kenyataannya begini. Dan satu bumi ini masih ngumpul lagi dengan bumi-bumi yang lain di alam semesta ini. Jadi di bumi lain ada manusia, ada. Di bumi lain ada Buddha, ada. Di bumi lain ada orang suci, ada. Nah, yang benar-benar berdiri tegak adalah semua makhluk yang ada di kutub utara. Benar-benar berdirinya ini. Benar nggak? Kalau kutub selatan, terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Mana ada di bawah? Coba jelasin. Kenyataannya kita berasa berdiri biasa aja. Jadi secara zoom out, dilihat secara zoom out, posisi kita begini. Nah kalau zoom in, ya kita tetap begini kayak nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Air begini tumpah. Ya. Nah pertanyaan saya sedang pegang air. Ya. Begini nih. Tumpah ya? Tumpah. Kalau dari gambar ini, saya sedang pegang air kan begini. Kalau saya gini, tumpah kemana ya? Nah, begini. Ini fenomena yang nggak bisa dijelaskan dengan konsep belaka. Kenyataannya begitu, tapi kita merasanya waduh, kita berdiri tegak ketika saya tumpahin. Coba mahasiswa jelasin. Jelasin lah. Kayak ilmu fisika, kimia, matematika, jelasin. Waktu kita tumpahin air, airnya tumpahnya kemana? Horizontal, dong deh. Ini mikir begini. Orang begini, tumpahin air, ya horizontal nih. Horizontal bener kan? Ini kan Indonesia, ada di dalam tulistiwa. Dan ketika kalau dilihat di bumi, kita lagi berdirinya begini. Nah, kita tumpahin air, airnya ke bawah, apa kemana?
sini horizontal. Dari kacamata kita lihat turun ke bawah. Tapi kalau dari kacamata dunia dia turunnya nyampe. Ngerti nggak kenapa saya ngomong ini? Karena yang kita bahas di sini adalah konsep. Mau lihat tanah Buddha? Di mana ada tanah Buddha? Tanah Buddha banyak di mana-mana. Yang mana tanah Buddha? Kalau kita nganggap nggak ada, semua nggak ada. Kalau kita anggap ada, semua ada. Ini ada kenyataannya. Tapi Anda anggap ada apa enggak? Nggak dipikirin, benar kan? Ya, anak ngapain dipikirin begitu? Itu ilmuwan aja kadang kurang kerjaan, pikirin sampai begitu. Buat kita yang penting kita jalan hidup, kesannya benar, kesannya nyata, jalannya lurus ke depan. Berarti kalau Anda lihat kondisi begini, jalannya Anda naik apa turun? Jalan lurus. Kalau mau berjalan ke utara, nanti semuanya kita sedang naik. Makanya pikirin, karena memang ada yang di luar batas pemikiran manusia. Jadi pemikiran manusia dikatakan terbatas, dia tidak terbatas. Ada ilmuwan bisa mikirin kondisi sampai begini, bisa melihat, bisa membuktikan bahwa bumi ini bulat. Yang nggak bisa mikir, oh ternyata datang. Ya, bumi ini flat earth. Jadi flat earth itu ya begini. Jadi gepeng. Flat earth. Anda boleh cari konspirasi. Entah pada percaya itu. Kenapa? Apa yang digambarkan, dituliskan di konspirasi flat earth ya reasonable. Memang itu yang kita jalani saat ini kan. Nah, tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat Tiankou itu ada gambar bulat di sini, ada gunungnya, ada semestanya. Itu sebenarnya buminya posisi berdiri begini. Tapi karena dia dua dimensi, ya dia rata. Nanti saya puterin lah film. Di YouTube juga ada di YouTube. Sanchen Tachen Seche judulnya. Sanchen Tachen Seche. Itu digambarin sampai lukis sampai ada 3 dimensinya. Keren banget ya. Jadi kalau secara 3D sama 2D kan gak nyambung. Sekarang ada 5D lagi. 5D, ada 4D, ada nanti bakal 7D. Wah, dunia yang tidak nyata. Metaverse itu nyata atau enggak? Nah, nyata. Orang nanti kayak orang bego pakai kacamata ini apa? VR ya. Kayak VR ini bisa kemana-mana, bisa keliling dunia. Padahal cuma duduk di sini aja atau pada berdiri begini aja. Yang kita lihat kesannya benar, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dibuka, bisa masuk, bisa jalani. Padahal kita cuma duduk diam. Jadi kalau tanya, para Buddha ada di mana? Di satu titik. Tapi kenapa kita bisa kayak di Amitochi pagi-pagi bisa mempersembahkan kepada 10 miliar Buddha. Lalu sebelum makan pagi sudah kembali lagi untuk sarapan pagi. Gimana caranya? Kalau Anda mengerti konsep VR itu tadi, nah ini kita bisa kemana? Tinggal pencet buka, masuk, buka, masuk. Kemana aja kita mau. Jadi dunia ini udah bukan lagi ya itu semuanya adalah diciptakan oleh koisin atau pikiran. Nah, pikiran kita nih tanpa batas. Pikiran kita bisa menciptakan semesta. Kita bayangin di sini semuanya ada gambar bumi, langsung muncul buminya. Di sini semuanya ada bintang-bintang. Di sini ada galaksi lain, di sana ada Pluto, ada Mars. Apapun yang Anda lihat itu seperti tampilan layar. Nanti Anda akan memprogram komputer hanya dengan pikiran. Bisa? Anda pikir kemana langsung nyampe kemana. Anda pikir kemana langsung nyampe kemana. Handphone kita, Google Map.
Mau ke planet mana? Mau ke negara mana? Tinggal dicari, tinggal di zoom out sampai nanti ngelihat rumahnya. Pengen lihat jalannya. Dulu belum jalan 360. Anda bisa ikutin ada jalan yang mana. Anda nggak perlu ke luar negeri. Dulu zamannya apa tuh? Yang dilempar-lempar bola Pokemon. Semua orang pada jalan-jalan keluar nangkepin bola. Petanya bener, real petanya. Ada bola Pokemonnya dilempar, ditangkap. Terus jalan lagi kemana tahu. Bener kan, semua orang pada keluar. Bener ya? Belakangan ada crack ya kan, ada apa namanya? Ada cheatnya. Sehingga kita di rumah aja nggak kemana-mana, bisa jalan sendiri. Terus belakangan ada yang sampai dia harus jalan-jalan pakai kipas angin, muter-muter. Itu kan cheat trick. Jadi kalau Anda ikutin yang benar, Anda jalan-jalan. Kalau Anda nggak mau, Anda berada di tempat aja, Anda juga bisa. Nah, ini dia. Pikiran manusia udah ke arah sana, udah menciptakan kondisi seperti itu. Tapi pikiran kita ini udah mampu melampaui Tisakasi Mahasasi Logadatu. Luar biasa. Bahwa semesta ini hanya dalam satu pikiran. Gimana caranya semesta dalam satu pikiran? Kita masih manusia biasa. Tapi kalau dari level arahat dan level Buddha, jalan-jalannya antar semesta. Sekarang ada satu teman yang udah jadi anggota sangga. Dulu dia waktu Pak Baja, dia meditasi dan dia bisa melihat. Dia nggak lompat itu lompat. Itu yang dilompatin udah bukan tanah. Yang dia lompat itu adalah planet. Right? Dalam meditasi dia lompat. Tapi begitu lompat yang dilompatin adalah planet. Terus ada lagi namanya meditasi, memangnya cepat sekali, ya seperti keluar dari tata surya, berada dalam ruang hampa, kekosongan, dan dia bisa lihat cahaya-cahaya titik-titik seperti di angkasa raya. Bisa begitu? Bisa banget. Karena hanya pikiran kita lah yang bisa mencapai kondisi alam tanpa batas. Jadi ini ada perumpamaan ichi, tuoto ichi. Satu adalah banyak adalah satu. Pikiran kita satu nih sekali, tapi udah banyak kali. Lampu bolam, kelihatannya nyala terus, tapi dia nyala hidup banyak sekali. Kalau sekarang sih nggak tahu LED. Kalau dulu kan neon kan, itu partikel mati lampu mati nyalanya tuh cepat sekali. Nah kita ngeliatnya terang terus, padahal dia mati nyala sangat cepat. Pikiran kita lebih cepat daripada lampu neon. Kita lihat petir, set muncul dulu gambarnya, muncul dulu petirnya, baru suara belakangan. Artinya kecepatan gambar atau kecepatan mata atau kilat lebih cepat dari kecepatan suara. Pikiran kita lebih cepat lagi daripada kecepatan kilat. Keren ya. Ini kalau dibahas begini nggak ada habisnya dan sangat nggak berguna juga. Karena di ngomongin juga kita nggak ngerti. Nah kemudian yang ketiga adalah penkong pintar. Nah ini baru mulai masuk ke sunyata, kekosongan. Penkong pintar. Jadi sing karakter daripada kekosongan berlaku sama. Kenapa dibahas penkong pintar? Yaitu tentang pendalaman tentang sunyata. Susah ngomongin tentang kosong. Susah ngomongin tentang kosong. Ruang kosong kita tahu, oh ada ruang kosong. Sekarang ini ada orang yang di sini, ini dikatakan ruang kosong nggak? Nah, ini ruang kosong. Jadi gimana kamu bilang enggak?
Ketika kita memegang sesuatu yang nggak ada apa-apa, kita bilang ini ruang kosong. Ketika mentok, nggak kosong. Ya kita lihat ada orang nggak kosong, tapi sungguhnya orang-orang ini berada dalam ruangan kosong. Jadi ruang kosong eksis. Orang eksis. Orang ada dalam ruang kosong. Ruang kosong ada dalam orang. Gimana enggak? Perut ada yang kosong, buktinya bisa keluar angin. Ruang kosong ada dalam orang? Ada. Memang diri kita padat semua? Enggak. Ada ruang kosong. Apakah kita ada di ruang kosong? Iya. Apa ruang kosong ada dalam kita? Iya. Jadi kita ini di mana? Kan pusing. Ini pelajaran memang rada susah kalau udah ngomongin tentang mind only. Yang ada ini Weisesit. Dikatakan ada Sinwang. Sinwang ini adalah raja daripada pemikiran kita. Ya. Dikatakan di dalam Atmawasaka Sutra, semuanya orang yang suci atau orang yang biasa sama, tidak ada beda. Orang baik dan orang jahat sama, tidak ada beda. Orang kaya, orang miskin sama, tidak ada beda. Gimana? Orang yang dilahirkan sama Buddha yang sudah tidak mengalami kelahiran sama, tidak ada beda. Gimana jelasnya? Di dalam Pure Land-nya Vairocana Buddha atau Hwacang Secet atau Hwacang Cingtu, orang suci, orang biasa sama, tidak ada beda. Orang jahat, orang baik, orang kaya, orang miskin sama, tidak ada beda. Gimana jelasnya? Gimana? Apanya yang nggak beda? Secara materi orang ganteng sama orang jahat beda nggak? Orang ganteng sama orang jelek beda nggak? Secara materi beda ya. Maka ada yang bilang ganteng, ada yang bilang jelek. Tapi secara unsur, ini semua disebut kulit. Sama nggak? Bahwa dalam kulit ada otot, ada urat, ada daging, ada apa. Kita sebenarnya terdiri dari unsur yang sama. Sama. Kenapa dibilang ganteng sama jelek? Sama-sama punya kulit, cuma yang satu lebih mulus, lebih maju. Kalau ini kulitnya dibuka, bisa bedain nggak? Kalau dagingnya dibuka, semua dagingnya dicopotin, semua nadinya semua dicopotin, uratnya semua dicopotin, tinggal tulang. Ketika tulang-tulangnya dikumpulin, semua berjalan ke rangka, ada beda nggak? Ada, tetap beda. Ada yang tengkoraknya kecil, ada yang tengkoraknya gede, ada yang manjul, ada yang enggak, ada yang mata yang gede kecil. Tetap. Tapi kalau dibarisin semua kelihatan sama. Ada beda nggak? Ada. Ketika tengkorak semua berbaris, ada yang bisa, tengkorak ganteng lo, gitu. Ada bisa. Jelek amat lo. Nggak bisa. Jadi sebenarnya yang membentuk ganteng atau jelek siapa? Pikiran yang disebut dengan Fen-Pie-Sin. Kita yang membeda-bedakan. Itu dia. Persepsi. Fen-Pie-Sin adalah hati yang membeda-bedakan. Kalau tidak ada Fen-Pie-Sin, pikiran kita melihat semua sama. Karena karakter semuanya sama. Nah, ini namanya Singkong. Karakter sunyata, tidak lagi membeda-bedakan. Karakter kekosongan, menganggap semua ini apa yang beda. Pintar bodoh dengan kondisi dia lebih beruntung, kondisi dia lebih gampang belajar, kondisi dia otaknya encer, cepat. Tapi di balik itu semua sama. Nggak ada orang yang bisa menguasai satu bidang, banyak bidang bersamaan kan.
Semua orang masing-masing punya skillnya ya satu bidang atau beberapa, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat secara karakter kosong atau karakter sunya luar biasa. Semuanya cuma ada satu kata, cahaya. Kalau semuanya berbicara tentang cahaya, matahari bercahaya, bintang bercahaya, karena bintang semua matahari. Anda lihat malam hari itu bintang-bintang banyak. Tapi kalau sebenarnya itu bukan bintang, itu semua adalah matahari yang sedang bercahaya. Gimana jelasin itu matahari atau bintang? Jelas-jelas anak kecil juga udah tahu. Kalau bulat namanya matahari, kalau bintang kayak begini gitu ya. Apakah ini bintang? Bukan. Bentuknya kayak bintang. Ya dikatakan bintang. Tapi kayak begitu ada ujung-ujungnya. Bagaimana matahari yang bulat malam hari bisa jadi begitu? Jelasin. Ayo, nanyanya sama guru nggak apa-apa. Guru-guru pelajaran, guru ilmu fisik, ilmu pasti. Katanya Pak, bintang itu adalah matahari. Matahari kan? Matahari itu kan bulat Pak. Kenapa kalau dari bumi kita lihat malam hari itu matahari jadi bintang? Kok nggak bulat Pak? Tanya, kenapa? Gak ada yang jelasin kan? Dia cuma dikasih tahu ini matahari, ini bintang, ini bulan. Bulan bisa sabit, bisa purnama, bisa bulat, bisa sabitnya setengah, bisa sabitnya kiri, ada gerhana. Apa bedanya gerhana matahari sama gerhana bulan? Apa bedanya? Ini sebelum ada ilmu pengetahuan, Sang Buddha udah ngomong duluan. Sebelum ada sains yang berkembang dahsyat, Sang Buddha udah bawain semua di sutra. Jadi udah dibilang lagi dari Qigong, Ikie Yoifa, segala semua fenomena dharma, rumah, manfaat, seperti mimpi, seperti kilat, seperti embun, pop, bola, seperti bayangan, nggak nyata. Itu dikatakan. Jadi apakah ini nyata? Apakah ini nyata? Apakah ini nyata? Katanya matahari, dari jauh dilihatnya kayak bintang. Katanya matahari panas, dari jauh kok kayak warnanya kayak cahaya bulan. Katanya bulan planet, satelit kan, bulan kan ya kayak planet gitu doang. Kena cahaya matahari terpantul jadilah kayak bulan. Katanya bulan tidak mengeluarkan cahaya. Tapi kenapa bulan bercahaya kayak lampu? Kalau dia hanya mantulin cahaya. Kenapa nggak ada planet lain yang dipantulin kayak gitu, kayak bulan? Akan bingung. Yang paling dekat sama kita Mars sama Venus. Masih bisa dilihat pagi hari atau malam hari. Planet Mars bentuknya kayak apa? Oh sama kayak matahari, bentuknya kayak bintang. Nah ini semua kenapa saya ngomongin seperti ini untuk menjelaskan tentang konsep sunyata. Apa yang kita lihat belum tentu yang sesungguhnya. Apa yang kita konsepin itu hanya kata-kata. Bahwa fenomena semuanya adalah emptiness, kosong. Ini ruang kosong, tapi ada. Dikarenakan kosong tapi isi, dikarenakan isi tapi kosong. Kenapa harus ada kosong dan isi? Ini isi atau kosong? Isi. Karena Anda tahu dalamnya ada air. Kalau ini diminum habis, ditutup, ini isi apa kosong? Gimana tahu isinya kosong? Airnya nggak ada, tapi ketika ditutup, apakah dalamnya nggak ada yang lain? Ada. Jadi isi apa kosong? Ya, kayak gitu jelasin juga ya selama.
Kalau ngomong lagi kosong, ternyata ini tadinya plastik. Ada tahu biji plastik? Biji plastik bulat-bulat kecil itu. Anda bilang ini adalah plastik yang berasal dari biji plastik. Anda yang nggak tahu bilang ini botol. Gimana biji plastik bisa jadi botol? Yang dibentuk jadi botol. Begitu dibakar, mana botolnya hilang. Jadi apa? Jadi cairan biji plastik. Jadi fenomena kosong isi harus nanti dulu ya, harus nanti dulu. Nah, bahwa dikatakan semua makhluk hidup ada di tengah-tengah wajang itu, di tanah suci wajang itu. Nggak ada orang, aku dan segala macam yang berbeda. Yang nggak ada dikatakan lahir atau mati. Semua makhluk memiliki pikiran atau hati yang bisa mencakup semuanya. Coba, bagaimana cara mindahin gunung ke dalam mata? Mindahin gunung ke dalam mata. Mindahin gunung ke dalam mata. Gimana ya? Nah, dengan melihat. Ketika kita melihat gunung yang besar sudah ada di dalam mata. Betul, benar. Kalau belajar lagi, gunungnya itu sebenarnya begini atau begini. Belajar ilmu mata kan? Ilmu mata kan? Mata kan? Ada tindakan, ya. Ini kan misalnya ada pohon, benar nggak? Jadi terbalik begini nggak? Gambarannya, benar nggak? Ya kan? Apa yang tampak di sini gunung, di sini gunung terbalik. Jadi yang kita lihat di mata semuanya terbalik. Kenapa dalam pikiran kita benar? Karena berbalik lagi. Benar? Nyampe di pikiran yang kayak gini kita anggap sama sama yang kita lihat. Tapi kenyataannya mata kita menangkapnya terbalik. Benar apa enggak? Hah? Coba, ini mata sampai gini doang loh. Benar kan? SMA, yang baru lulus. Mata kan benar. Apa yang kita lihat semuanya terbalik. Kenapa bisa jadi? Jadi kalau ini kita begini, di mata ini sebenarnya begini. Terus kenapa dia bisa jadi begini? Dari otak sih berusaha. Otaknya. Jadi yang melihat itu mata atau otak? Otaknya balik gitu. Tahu aku. Ya, jadi yang melihat itu mata atau otak? Mata tetap. Jadi otak bisa melihat. Nih, ini benda masuk ke mata. Berarti benda ini bisa masuk ke mata ya? Setuju ya? Karena semua apa yang dilihat akan langsung masuk ke dalam mata, betul? Tapi bendanya di luar apa di dalam? Jadi ya selamanya tidak pernah bisa masuk mata. Gimana Anda bilang itu masuk mata? Bayangannya. Oke, bayangannya. Jadi bayangannya masuk mata, tapi terbalik. Terus gimana bisa benar lagi begini? Tadi bilang masuk ke otak atau pikiran, betul? Berarti pikiran kita melihat yang terbalik jadi benar, betul? Ya. Jadi yang melihat itu mata atau pikiran? Mata melihat, pikiran mempersepsikan. Mata melihat, pikiran memproses. Ya. Dan persepsi. Jadi yang kita lihat itu yang real apa yang gak real? Gimana real? Ya dilihat mata semua terbalik loh. Jadi Anda begini, mata saya itu di dalam kelopak mata saya ngeliatnya semua terbalik. Benar kan? Di mata saya ngeliat terbalik.
Tapi kenyataannya yang saya lihat benar masih begini. Coba, ayo coba. Kan katanya ilmu lensa yang dilihat sendiri terbalik. Tapi mata saya ngelihat kagak terbalik. Coba gimana? Berarti saya kopi dulu. Apa yang di kopi? Nah, sama seperti gini. Video, tahu? Video. Apa bedanya sama foto? Apa? Iya. Sebenarnya nggak ada ya di namanya sebut sebagai video kan? Ya kan? Nggak ada yang namanya video. Yang ada adalah capture yang bergerak sangat cepat. Benar? Setuju? Makanya kalau kita edit video, yang ada adalah scan gambar yang bergerak, digerakin di jalan, jadilah gerak. Sebenarnya gerakannya yang tangkap apa? Jadi, ya begini kan? Jadi nggak ada yang namanya video kan? Benar nggak? Yang ada adalah rekaman, foto. Jadi yang dibilang video adalah foto yang bergerak. Nah, cepat. Dari gambar. Jadi mata kita ngelihat Anda bergerak begini. Mata kita itu video apa kamera? Dan video kamera ya kan? Sebenarnya Anda ini semua bergerak atau kumpulan daripada gerakan kumpulan gerakan yang sangat cepat. Kalau dilihat secara umum, gerakannya benar nih, gerakannya semua bergerak, semua bisa begini kan. Tapi kalau diuraikan nih, si Michael lagi ngerekam nih. Tapi kalau di play lagi, itu semuanya gerakan putus-putus, potongan yang bergerak sangat cepat. Kenapa bilang begitu? Karena ini adalah untuk menunjukkan karakter penkung ada di mana, singkung ada di mana. Yang dikatakan nature ada di mana? Nature-nya di mana? Sesuatu yang bergerak, sesuatu yang jalan, sesuatu yang kita anggap ada, sesuatu yang kita anggap real, tapi sesungguhnya enggak real. Di mana enggak realnya? Mata kita nangkep terbalik, tapi sebenarnya enggak ada yang terbalik. Bumi ini kita injak seperti ini, tapi kenyataannya begitu. Kan? Jadi memahami sunyata seperti itu. Pakai kacamata, nggak pakai kacamata, beda nggak? Buat orang yang gangguan mata, ya membantu banget dengan kacamata. Tapi pakai kacamata orang, beda nggak? Ya beda. Jadi kalau kita buka kacamata, yang kita lihat ini sebenarnya real apa enggak? Muka Anda sama semua loh. Tapi enggak, begitu pakai kacamata, lebih jelas. Ini cuma satu benda doang, bisa mengubah semuanya menjadi jelas. Pakai sama nggak pakai, ternyata berbeda. Kita pakai kacamata, oh kayak begini. Nggak pakai kacamata, oh kayak begitu. Oke, paham nggak? Ya kalau nggak paham, nggak usah dibahas lagi nih. Nah, dalam pikiran kita bisa menangkap semuanya fenomena. Gunung aja bisa masuk mata, gunung bisa masuk pikiran. Semesta kita nonton YouTube bisa masuk, semua bisa masuk. Apa yang nggak bisa masuk? Semuanya bisa ada, betul? Berarti berapa besar pikiran kita? Tidak terbatas. Handphone ini udah canggih kan? Semua bisa disimpan dalam kotak kayak begitu.
Semua memori, semua foto, semua video, semua apa ada semua di situ ya. Tapi ini kan sebagian kecil dari fungsi otak kita. Ya, handphone, semua ada di sini. Tak kita, semua ditampung di sini. Mau zoom in, zoom out bisa, semua. Nah, jadi katakan otak kita ini atau pikiran kita, hati kita menampung semua. Coba dikatakan, sebelum kita menjadi Buddha, pengetahuan kita terbatas. Setelah menjadi Buddha, pengetahuan kita tanpa batas. Seorang Buddha bisa mengetahui kelahiran seseorang sampai tidak terbatas. Seorang arahat bisa melihat kelahiran seseorang sampai terbatas. Yang dilihat pakai mata atau pakai apa? Melihat kelahiran seseorang yang dilihat itu pakai mata atau pakai apa? Pikiran. Ya. Anda melihat rekaman pikiran kita. Coba lihatlah pengalaman masa kecil umur 3 tahun. Sekarang lari ke masa kecil umur 3 tahun. Kelacak lah 3 tahun loh. Kayak apa 3 tahun? Ingat nggak? Hah? Enggak, sekarang saya suruh Anda kembali ke 3 tahun. Ya udah kembali ke 10 tahun. 10 tahun, langsung bilang kata 10 tahun, langsung lihat apa yang terjadi di usia Anda 10 tahun. Sama-sama. Sekarang saya bilang kelas 4 SD. Ada jelas tuh yang baru lulus. Balik ke kelas 4 SD, langsung kelihatan. Ya udah ke SMP kelas 1. Kebayang. SMA kebayang. TK Bayang satu hari. dikit. Padahal yang ngejalanin siapa? Diri sendiri. Tapi kita sendiri nggak mampu melihat semua rekaman yang udah kita rekam sendiri. Nah sekarang udah bisa melihat rekaman orang lain. Karena Buddha bisa tahu pas live-nya semua orang tanpa batas. Jadi yang melihat siapa? Apa yang dilihat? Jadi Buddha punya kemampuan melihat rekaman pikiran, kesadaran seseorang. Betul? Jadi Buddha punya akses untuk melihat memori kita. Kenapa kita sendiri yang punya akses melihat memori kita, kok kita nggak bisa? Nggak bisa kan? Melihat akses memori sendiri loh. Nah, udah gampang mas, kali ini berat. Yang berat emang. Karena apa? Gimana kita mau tahu suci, nembus tembok, membaca pikiran, nembus tembok, arahan bisa semua apinya nembus tembok. Padat bisa jadi cair, cair bisa jadi padat, padat juga bisa jadi gas. Coba, Anda cuma manipulasi, ini bukan tembok. Saya jalan, ini bukan tembok, nembus. Cara sih, nembus. Tapi kalau Anda bukan tembok, ada bukan tembok, nembus. Contoh, arahat bisa, para Buddha bisa, David Copperfield bisa, semua ilusionis bisa. Tembok, ya udah, karena sini ada 2 ruangan, jadi enak. Bisa contohin. Dan satu cuma nembus seperti itu, kagak ada halangan. Pikiran Anda bisa menjadikan apapun. Di benar kosong, bisa jadi. Yang contoh lah, Anda ada yang kerja semua kan? Ada yang ujian itu nggak? Jalan di atas bara api. Ada nggak? Ada ya? Tuh, si Rangga ada.
Jalan di atas api, bara api, sakit nggak? Enggak. Panas nggak? Enggak. Itu biasanya di perusahaan-perusahaan ada gathering kayak gitu, jalan di atas api untuk membangkitkan kepercayaan diri Anda. Kita melihatnya bara api ya, batu. Tapi ketika dijalanin lolos, bisa jalan nggak apa-apa. Aneh nggak? Itu bukan sakti, bukan suci, itu cuma main tricking. Tapi kenyataannya panas. Ya udah, nggak usah dibahas, nggak nyampe ini. Terus juga ada dikatakan segala sesuatunya itu berkumpul apa adanya, sesuai dengan alam. Jadi tidak dibuat-buat, tidak ada yang mengumpulin, tidak ada yang membuat. Segala sesuatu itu berjalan apa adanya. Jadi dikatakan bahwa Wacang Cingtu, tanah suci Wacang, Pure Land, semua bisa melihat segala sesuatu itu dari pikiran. Bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Semuanya dari kekuatan pikiran, dari kekuatan tekad. Jadi saya bilang saya mau menolong semua makhluk, impossible. Tapi itu bisa jadi possible. Nah, bagaimana melihat Pusyen Pusat Setayen? Di dalam Pusyen Pusat Setayen kita bisa melihat bahwa Pusyen Pusat punya tekad, punya praktek, punya semangat yang tidak ada habis-habisnya. Semuanya bisa terwujud dan tidak berhenti-berhenti untuk mewujudkan itu. Dikatakan bahwa 10 tekad Samantabhadra ini sangat suci dan murni. Bisa dikatakan buat diri sendiri, terhadap semua makhluk juga demikian, berkembang apa adanya. Dari Pusyen Pusat kita bisa menghormati, muncul ada penghormatan, muncul ada cinta kasih, muncul ada tekad, kekuatan tekad. Ini antara ucapan dengan perbuatan selaras. Kita bisa melihat di dalam Wacang Cingtu, dia bisa memunculkan semangat yang tiada taranya. Memohon para Buddha untuk tetap di dunia. Itu salah satu dari Pusyen Pusat Setayen. Gimana memohon para Buddha untuk tetap di dunia? Buddha Gautama masih ada kan di dunia? Sudah 2500 tahun yang lalu Parinibbana. Tapi semangat Buddha masih ada kan di dunia? Masih. Dharma Buddha masih ada kan? Masih. Itu nyata kan? Nyata. Nah itu dia. Ya kayak gini-gini, ini semuanya adalah Wacang Secik yang memang hanya level Buddha yang bisa tahu. Level Buddha yang luar biasa, punya karakter seperti ini, tanpa batas, juga semuanya sempurna, semuanya bisa dilihat tidak ada perbedaan, semuanya dilihat dengan sunyata, kosong, tanpa batas. Terus yang sekarang dibahas adalah Weisin Cingtu. Apa itu dibilang tanah suci hanya dengan pikiran? Tanah sucinya pikiran. Buddha ada lagi gini. Ochai lingsan moyen kyu lingsan chu chai ru sin no. Buddha ada di gunung Liyakuta, Lingkyusan. Buddha gunung ada di gunung Liyakuta. Tapi gunung Liyakuta ada dalam hatimu atau pikiranmu. Buddha menetap di dalam Lingkyusan, ya, atau Lingsan yang jauh sekali. Tapi gunung Lingsan ada di dalam pikiran. Nah, semua orang memiliki pagoda Gunung Lingsan. Seperti Gunung Lingsan pagoda dengan melatih diri di dalam Gunung Lingsan pagoda.
Lingsan di hatinya, dan kita bisa melatih diri di dalam pagoda Gunung Lingsan. Jadi kalau Gunung Lingsan ada pagodanya, Buddha ada di pagoda. Sangat jauh sekali Gunung Lingsan, tapi Gunung Lingsan ada di dalam pikiran kita, dan semua orang ada di dalam Gunung Lingsan, dan semua praktek dijalankan di Gunung Lingsan. Gunung Lingsan ini hanya dalam pikiran, berarti semua praktek cuma cukup lewat pikiran. Nah, gitu. Dapat dipastikan bahwa pikiran kita sangat penuh dengan gunung yang sangat punya harta karun luar biasa. Pikiran kita ada Gunung Lingsan. Gunung Lingsan yang sangat besar ini semua ada di dalam pikiran kita. Dan untuk itu sumber dayanya sangat amat banyak banget. Tetapi makhluk-makhluk yang bodoh, makhluk-makhluk yang masih diliputi oleh loba, tidak tahu apa itu Gunung Lingsan, tidak tahu apa itu harta karun yang tersembunyi dalam pikirannya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Juga semua makhluk yang bodoh ini tidak bisa seimbang dalam melihat semuanya. Xiang Wai Xin Chao Pao, harta permata yang luar biasa ada di Gunung Lingsan. Gunung Lingsan adalah pikiran kita, tapi kita masih mencari permata di luar daripada pikiran kita. Tapi semua harta karun itu adalah pikiran. Makanya Anda dengan pikiran Anda bisa menciptakan apapun. Anda bikin game, game itu kan maya, ilusi. Tapi di game bisa bikin rumah-rumahan, dibikin karakter. Kayak seneng main game kan, kayak lu ikut, bisa jalan, bisa pegang senjata, bisa punya rumah, bisa ngobrol, bisa main, bisa terbang, bisa ngalahin monster, terus bisa menang, bisa punya pasukan. Nyata banget kan? Padahal itu dunia yang tidak nyata. Kita bisa menciptakan dunia di dalam dunia kita. Manusia bisa jadi programmer, manusia bisa bikin karakter, manusia bisa bikin dunia di dalam dunia. Ini dunia manusia. Tapi Anda nggak happy jalaninnya. Tapi di dunia game happy banget. Sampai ada teman kita dulu benar-benar dia merasa tokoh di situ. Karena ketika dia menjadi tokoh di situ, dia dihargai orang. Dia ranking tertinggi. Dia hebat. Dia bisa jadi pemimpin, bisa jadi leader. Tapi kenyataan hari-harinya enggak seperti itu. Maka dia senang berada di dunia maya. Dan dunia maya dia jadi superhero. Di kenyataan dia pendiam, nggak ngerti apa-apa, dan akhirnya dibohongin juga di dunia maya. Habis semuanya. Jatuh cinta di dunia maya. Misal ada yang begitu? Ada ya? Bodoh. Dulu kalau main game nggak tahu saya itu biksu ya. Padahal kita main dalam situ. Misalnya kalau orang ngobrol, dia pengen tahu pakai apa? Yang kayak WA gitu lah, kayak kos atau apalah itu ya. Yang ketemu langsung. Yang nggak ada lah yang mau nunjukin eksistensi sendiri ya. Kok di dunia maya atau di dunia game Anda bisa jadi seperti itu karakternya? Bukan karakter kita. Di dunia sendiri kita tidak kenal karakter sendiri. Nah, coba perhatikan sekali. Anda bisa menjadi tokoh di dunia maya, bisa berhasil, bisa sukses. Tapi di dunia sendiri Anda tidak kenal diri sendiri. Itu sama dengan mencari permata di luar. Kenapa tidak mencari permata yang sudah ada di dalam pikiran dan hati kita sendiri? Tuh, ngerti ya? Nyari uang di game gampang. Oh ini kumpulin, lari, itu dapat koin. Tapi katanya ada yang bisa diduitin. Ada, itu berarti gampang jadi.
Ini kenyataan suruh kerja beneran nggak bisa kerja. Sudah dagang nggak ngerti dagang. Nah ya kayak gitu. Nah jadi sebenarnya yang mana yang merupakan eksistensi dari diri kita? Manusia bisa menciptakan alam lain di alam manusia. Kalau manusia ini dilihat dari dewa juga kita seperti game, seperti mainan. Alam dewa melihat manusia kayak apa? Mereka bercahaya, mereka bagus, bisa dengan menciptakan dengan pikiran. Dan manusia susah-susah, program, mainan, perang, berantem, ribut. Mereka lihat kita dari dunia mereka kayak melihat handphone. Benar nggak? Nah, jadi inilah wasit, kekuatan pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat bahwa kita, pikiran kita, inian itu umi. Pikiran kita itu satu pikiran bodoh. Satu nian pikiran, satu bentuk pikiran. Umi awija. Pikiran kita selalu kotor, tidak jernih, tidak terang. Nian adalah licin, bawahnya ditambah sin. Hatimu saat ini, hatimu sekarang itu disebut dengan nian. Nian fo, nian su, nian jing. Nian itu adalah kondisi pikiranmu saat ini. Jadi kalau nian fo harusnya hati dan pikirannya saatnya bertambah mudah. Tapi banyak orang udah biasa, udah hafal Amitabha, pikirannya kemana-mana. Amitabha kuetial, Amitabha batal, Amitabha rumah, Amitabha kerjaan. Mulutnya ngomong Amitabha, pikirannya kemana-mana. Itu bukan nian fo. Ya nian fo itu Amitabha. Anda bisa lihat Amitabha. Amitabha kelihatan gambar Amitabha. Itu namanya nian fo. Kalau nian fo Amitabha kelihatannya kue tiaw, goreng. Berarti bukan pikiran Anda bukan di Buddha, bukan nian fo itu. Itu cuma burung beo ngomong doang. Kenapa pikiran kita bisa begitu? Mulut lagi ngomong apa, pikiran bisa kemana-mana. Kenapa begitu? Harusnya kan pikiran sama mulut sinkron. Anda itu ngomong dulu apa mikir dulu? Ngomong dulu apa mikir dulu? Hah? Banyak kan ngomong duluan, baru mikir. Jadi sebenarnya yang ngomong siapa? Iya, tapi kan katanya segala sesuatu dimulai dari pikiran, betul? Betul nggak? Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Kalau dia nggak mikir, gimana dia ngomong? Tapi kita ngomong dulu apa mikir dulu? Bingung kan? Gimana bisa ngomong kalau nggak dipikirin dulu? Mikir dulu sih. Hah? Mikir dulu pasti. Soalnya Mikir dulu. ada data masuk ke kepala kita. Tapi kamu ngomong barusan mikir sih ya. Tapi kalau kamu ngomong apa segala macam, dipikir dulu nggak? Otomatis. Refleks. Jadi nggak pakai mikir. Udah ngomong baru mikir. Emang tadi gua ngomong apa ya? Kalau saya ceramah gini, kalau lihat buku ya pasti pikir dulu karena mata saya ngeliat. Ini saya translate, ini bahasa Mandarin loh. Bukunya bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Jadi lihat dulu, mikir dulu, baru ngomong. Ini ngomong, dipikir, dilihat, ngomong. Tapi kalau saya lagi jelasin, siapa yang ngejelasin? Pikirannya apa mulut? Kalau saya lagi ngoceh-ngoceh atau saya lagi malam-malam atau saya lagi ngomongin mulutnya atau pikirannya. Nah ini yang nggak bisa dideteksi. Kenapa? Segala sesuatu dimulai dengan pikiran, teorinya.
Tapi orang ngomong kagak mikir kenyataannya. Udah ngomong baru mikir. Benar? Karena Anda tidak sadar. Pikirannya cepat tapi kesadarannya. Nah, kesadarannya tidak ada. Jadi ada pikiran, ada kesadaran, benar? Kan Pancasila. Jangan lepas. Ada bentuk-bentuk pikiran, namanya sangkara. Ada persepsi bekerja. Ada kesadaran, ada perasaan. Nah, ini jangan lepas. Ya. Jadi dalam pikiran ada pikiran, iya. Maka ada bilang mind watching mind. Ketika kita meditasi, pikiran kita muncul. Terus siapa yang ngeliatin pikiran yang muncul? Kesadaran. Nah, kesadaran yang mana? Anda lagi tidur, ngimpi. Anda bisa kontrol mimpi nggak? Enggak. Tapi bisa tahu itu lagi mimpi. Bisa sadar nggak itu mimpi? Ada. Tapi ada yang merasa itu kayak benar-benar real happen. Ya. Itu benar-benar terjadi. Ya. Nah, bingung kan? Itu namanya Wei-Sin-Chao. Segala sesuatu muncul karena pikiran. Jadi agama Buddha adalah agama yang rumit, menjelimet, dan ngajarin tentang pikiran. Jadi Nianfo itu bukan urusan cuma Amitabha. Itu urusan bedah pikiran, bedah otak. Kenapa ada orang Nianfo meninggal wangsa sifat? Ada bilang 10 kali menyebut nama Mito, isin puluhan bisa masuk sifat. Karena 10 kali nama Buddha isin puluhan. Kondisi mana isin puluhan? Hati tenang, tidak tergoyahkan. Di mana pikiran Anda ketika Anda dalam upacara samadhi? Bahasanya begitu. Berarti kalau mau masuk sifat harus jago samadhinya. Kalau enggak, mana mungkin menyebut nama Buddha tanpa isi puluhan. Jadi pertanyaan lagi, gampang nggak masuk sifat? Masuk tanah suci Amitabha gampang nggak? Gampang sih, cuma nyebut Amitabha 10 kali masuk. Ada belakangnya isi puluhan. Terus ada lagi kondisinya, syaratnya. 不可以烧山跟富的因缘, nggak boleh punya sedikit akal kebaikan dan fute itu fubaunya sama kungtenya jasa kebajikannya,因缘jasa. Jadi 不可以烧山跟富的因缘, jadi artinya mau masuk sifat kebajikannya harus luar biasa, nggak bisa kebaikan sedikit-sedikit. Susah ya? Dibilang susah, gampang, dibilang gampang, susah. Ai tiap hari dia Tiap hari dia meninggal. Bukan terang, bagus, ada reali. Biksu Amitabha meninggal biasa aja, nggak dikali apa-apa. Ya, banyak kan susu yang dikali masih biasa aja. Tapi ada juga para master meninggal, wah tubuhnya harum, tubuhnya nggak hancur, dikremasi tetap badannya utuh. Ada juga yang reliknya banyak. Gimana badan yang cuma terdiri dari tulang dan abu bisa jadi relik? Nah, punya relik. Beneran aja batu permata, telan semua masuk, terus kremasi. Keluar kan? Kalau enggak dimati-matinya ditaruh batu permata, dibakar dengan oven, batu permata bisa luntur nggak? Bisa cair nggak? Bisa. Nggak tahu, tes aja. Apakah relik itu benar-benar dari badan? Apa relik itu dari benda? Nah, intinya
jangan disaksikan. Sedikit berapa? 908. Udah lewat? Ya, sedikit lagi ya. Ketika kita percaya agama Buddha dan Anda yakin ada tanah suci yang muncul dari pikiran Anda, ketika hati Anda bersih, ketika hati Anda jernih, ketika Anda ciptakan tanah suci dalam pikiran Anda, maka percayalah rumah Anda akan bersih, damai hati Anda, dan tidak pernah ada pikiran jahat. Di hati semua orang ada Buddha, dan semuanya bisa sangat pure dan bersih, tidak ada kekacauan, dan tidak akan jatuh ke neraka karena pikirannya sama sekali tidak ada yang menyebabkan kondisi neraka itu muncul. Dalam hatinya setiap hari merasakan surga yang sangat bahagia karena hatinya ada pure land. Anda bisa kelihatan dalam permasalahan atau lagi bermasalah, dia tetap bisa duduk dengan tenang. Lagi sedih, dia bisa damai tanpa beban. Itulah yang disebut tanah suci dalam pikiran. Karena dia selalu berada di surga, atau pikirannya selalu penuh dengan kondisi surga. Inilah yang disebut dengan tanah suci dari pikiran. Ini udah ngerti? Ada tanah suci Buddha. Ada tanah suci pikiran. Kenapa Qinghua Renxin? Kenapa ajaran Buddha harus membersihkan hati manusia? Ajaran Buddha kan jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Qinghua Renxin, sucikan hati dan pikiran. Gimana caranya? Karena kalau pikirannya sudah pure land, sudah murni, sudah bersih, ya tanah suci sudah didapatkan, surga sudah jalan. Nggak usah mati nunggu masuk ke surga, dan tidak ada janji-janji surga, karena hidupmu sudah berada di surga. Makanya bersihkan hati dan pikiran, the Qinghua Renxin ini sangat penting. Setiap hari berantem, setiap hari pusing, setiap hari cari musuh, setiap hari fana, setiap hari punya kotoran batin, setiap hari perang, tian cai di, setiap hari ada di neraka. Setiap hari lihat orang musuhan, setiap hari ada lihat orang perang, karena setiap hari Anda ada di Asura. Setiap hari kelaparan, setiap hari kehausan, setiap hari cemas, setiap hari takut, setiap hari gimana? Itu adalah Renseng Okwe, setan di alam manusia. Alam manusia harusnya enggak kelaparan, enggak kehausan. Yang lapar dan haus cuma Okwe. Tapi kenapa dia tidak kelaparan dan kehausan? Kenapa dia tidak punya uang untuk beli makanan? Karena ternyata gak pernah berdana. Itulah dia. Paham? Jadi tanah suci, sebelum kita ngomongin tanah suci para Buddha yang jauhnya di mana, kemarin udah bahas tentang tanah suci Maitreya, tanah suci Amitabha, tanah suci Vaisya Guru. Sekarang bicara tentang tanah suci Vairocana Buddha, di mana kalau kita terlahir di Huacang Sece, di tanah sucinya Vairocana Buddha, kita bisa melihat tanah suci para Buddha lainnya.
canggih dan keren. Tapi kenapa wacana Buddha punya tanah suci nggak terkenal? Kenapa banyak kan mau lahirnya di Amitabha Buddha? Karena siapapun lahir di tanah Buddha manapun, dia sesungguhnya bisa pergi kemanapun. Jadi no problem. Disebut ada tanah Buddha karena sesungguhnya itu bukan tanah Buddha, tetapi hanyalah tanah Buddha. Pensing kong seci. Dilihat di game, emang itu nyata, emang itu real. Anda uninstall gamenya hilang tuh, kan? Anda install lagi, mulai lagi dari nol, dari awal, ya. Kecuali udah di save, ya. Kalau nggak connect, ya awal hilang, semua mulai lagi. Perjalanan hidup kamu sudah sekian lama dijalani, prestasi, dikumpulin macam-macam permata segala macam. Terus Anda uninstall, terus install ulang, nggak ada di tagin kemana-mana gitu, nggak di add kemana, nggak di connecting. Bisa muncul lagi nggak yang sebelum? Nggak bisa. Itu pikiran kita. Manusia juga sama, udah berprestasi, udah kaya raya, udah makmur, udah jadi pejabat, udah jadi punya apapun yang kita pengen udah tercapai di dunia ini. Uninstall, meninggal maksudnya. Install ulang, lahir baru, hilang data-datanya, benar nggak? Mulai lagi, start nol lagi. Kemana data-data yang dulu? Mana orang yang hebat? Mana orang yang punya kekayaan di jalan rumahnya, jalan besar di mana? Hilang. Karena begitu di uninstall, install ulang lagi, hidupmu baru lagi. Play from zero, mulai lagi hidup dari nol, dari awal. Tetapi best player, pemain yang unggul adalah yang dia sudah main berkali-kali. Pernah ada orang yang main game ulang lagi kan? Ada. Dulu saya nonton main Dinasti Warrior, semua tokohnya gue ulang. Bukan diulang, satu. Habis finish dia pakai yang lain, finish pakai yang lain. Makin lama kita jadi tahu tempatnya, tahu ini habis ini nanti apa, habis ini tahu apa. Tapi kan nggak tahu letak senjata di mana ya, kayak gitu. Kita mulai dengan tokoh yang baru, kita mulai dengan kondisi yang baru, kita mulai menjelajahi sesuatu yang udah pernah kita jalani. Jadi orang meninggal dan dia hidup lagi, dia udah tahu kok alam manusia itu kayak apa, kayak gimana. Makanya nggak ada yang ngajarin kita. Alam bawah sadar itu kan, tapi tokohnya beda. Dulu jadi dokter, sekarang jadi tukang kebun. Kenapa? Karena waktu jadi dokter, Anda nggak benar-benar belajar, Anda tidak benar-benar menyimpan, Anda tidak benar-benar menolong orang, Anda tidak benar-benar menabung, tidak benar-benar berbuat baik. Akhirnya memori tentang dokter hilang. Tapi itu tukang kebun tahu aja obat apa kalau dia sakit, karena memorinya tentang obat masih ada. Contohnya kayak gitu, ya. Oke? Nah, ini yang dibilang wasit. Pikiran kita hanya pikiran, on the mind. Bahasanya yoga cara. Jadi yoga itu adalah pikiran. Badan bisa ditekuk-tekuk, badan bisa dibikin begini. Jadi pikirannya lentur, badannya lentur. Pikiran nggak lentur, badan nggak bisa lentur. Itu teorinya, ya. Saya pikir yoga itu cuma buat orang yang kurus doang. Yang gendut banyak ya, jago, bisa. Tapi kalau dia nggak belajar yoga, gimana bisa nekuk balik stand gini pakai kepala, nggak bisa. Oke, jadi semua itu ada ilmunya. Semua mungkin, bukan tidak mungkin. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Yang penting adalah bagaimana memulihkan pikiran kita. Alam. Tadi tahu dari kepala.